Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Delia Dalian, mahasiswa 130461955 dari Pendidikan Biologika 2019 Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang biomembran. Yang pertama, ada pengertian biomembran. Apa sih biomembran itu? Nah, biomembran sendiri berasal dari dua kata. Yang pertama bio yang berarti hidup, dan yang kedua membran yang berarti pembatas tipis yang bersifat selektif. Jadi biomembran adalah pembatas tipis bersifat selektif yang terdapat pada makhluk hidup. Kemudian ada fungsi biomembran. Nah, fungsi biomembran yang pertama yaitu sebagai pembatas fisik sel atau organel-organel yang dapat mempertahankan bentuk dan kompartemen sel. Yang kedua, sebagai transfer molekul, baik dalam keluar sel maupun antar kompartemen sel. Yang ketiga, sebagai media penghantar sinyal kimia ataupun energi dari satu bagian ke bagian yang lain. Dan yang terakhir yaitu mempersiapkan lingkungan yang baik untuk berlangsungnya proses biokimia. Selanjutnya ada struktur dan penyusun biomembran. Nah, membran sendiri ini tersusun dari dua lapisan, yaitu dari fosfolipid dan protein, atau yang biasa kita kenal dengan phospholipid bilayer, karena terdiri dari dua lapis. Dan untuk komponen penyusun membran sendiri terdiri dari protein, karbohidrat, dan kolesterol. Bisa kita lihat pada gambar, untuk yang berwarna biru ini dinamakan dengan protein membran. Selanjutnya untuk yang berwarna biru juga berbentuk tabung ini dinamakan dengan protein integral. Dan untuk yang berada pada permukaan berwarna biru ini seperti di sini, dan di sini ini dinamakan dengan protein periferal. Nah, untuk karbohidrat sendiri berbentuk seperti tunas pada bagian permukaan membran. Nah, untuk karbohidrat yang menempel pada fosfolipid dinamakan dengan glikolipid. Dan untuk karbohidrat yang menempel pada protein periferal dinamakan dengan glikoprotein. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa membran sendiri juga tersusun dari kolesterol. Kemudian untuk fosfolipid sendiri ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama pada bagian kepala ini bersifat hidrofilik, berarti suka dengan air. Dan pada bagian ekor ini bersifat hidrofobik, yang berarti tidak suka dengan air. Selanjutnya ada pergerakan melintasi membran plasma. Bisa kita lihat pada gambar, untuk yang bagian A ini merupakan molekul kecil yang mampu atau dapat melintasi membran. Kemudian untuk bagian B ini adalah molekul yang larut dalam lipid atau lemak yang mampu atau dapat melintasi membran plasma. Selanjutnya untuk yang bagian C ini adalah molekul atau zat yang larut dalam air yang tidak dapat melintasi membran plasma. Kemudian untuk yang bagian D ini adalah ion-ion bermuatan yang tidak dapat atau tidak mampu melintasi membran plasma. Selanjutnya ada pergerakan masuk keluar bahan melalui membran sel. Di sini ada dua, yang pertama itu ada transfer pasif dan yang kedua ada transfer aktif. Untuk transfer pasif sendiri ini, transfer pasif adalah pergerakan yang tidak membutuhkan energi. Di sini yang pertama seperti pada difusi, molekul bergerak untuk menyamakan konsentrasi. Bisa kita lihat pada gambar, di sini ada gula yang dimasukkan ke dalam larutan, di mana gula ini akan menyamakan konsentrasinya dengan larutan yang ia masuki, sehingga konsentrasinya menjadi sama. Selanjutnya untuk ada osmosis, cairan mengalir dari konsentrasi zat terlarut yang lebih rendah, melibatkan pergerakan sel ke dalam sel dan di luar sel. Sebenarnya osmosis ini tidak jauh berbeda dengan difusi, hanya saja pada proses osmosis ini pergerakan zat atau molekul melewati suatu membran yang disebut dengan membran semipermeabel, yaitu membran yang hanya dapat atau tidak mampu dilintasi oleh beberapa zat saja. Selanjutnya ada transfer terfasilitasi atau yang biasa kita kenal dengan difusi terfasilitasi. Saluran membantu molekul atau ion masuk atau keluar dari sel. Maksud dari saluran ini yaitu adalah protein pembawa. Bisa kita lihat pada gambar, untuk yang bagian satu,
molekul yang ingin memasuki sel ini akan melintasi protein pembawa. Kemudian pada bagian 2 ini molekul telah memasuki protein pembawa, di mana pada bagian 2 ini protein pembawa akan berubah bentuk. Kemudian, setelah molekul dimasukkan ke dalam protein pembawa, di protein pembawa ini molekul akan didorong oleh protein pembawa untuk masuk ke dalam sel. Akhirnya pada gambar 3, seperti ini, molekul pembawa telah memasuki sel, dan protein pembawa ini akan bentuknya kembali seperti semula sebelum dimasuki oleh molekul. Selanjutnya, ada transfer aktif. Nah, pada transfer aktif ini, seperti pada pompa kalium. Di sini, pertukaran ion natrium dan ion kalium menggunakan ATP. Nah, pada gambar 1 ini, bisa kita lihat untuk ion kalium yang berada pada luar sel ini memiliki konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan dengan ion natrium yang memiliki konsentrasi lebih tinggi. Bagaimana ion kalium agar dapat bisa memasuki sel? Nah, yang pertama ini protein integral akan berubah, di mana ia akan membuka bagian bawah sehingga ion natrium dapat memasuki protein integral. Kemudian, di protein integral ini enzim akan memecah ATP dan fosfat, di mana fosfat ini akan menempel pada bagian permukaan bawah protein integral. Nah, selama proses pemecahan ATP dan fosfat ini menyebabkan bagian permukaan atas dari protein integral ini terbuka, sehingga menyebabkan natrium yang tadi di dalam protein integral akan keluar dan ion kalium yang berada di luar akan dapat memasuki protein integral. Selanjutnya, protein integral yang tadi sudah dimasuki oleh ion kalium, kemudian fosfat yang pada protein integral ini menempel akan lepas, sehingga bagian bawah protein integral ini akan terbuka, yang menyebabkan ion kalium yang tadi hanya di protein integral dapat memasuki sel. Selanjutnya ada endositosis. Nah, endositosis ini adalah gerakan material besar ke dalam sel. Di sini pada endositosis kita kenal dengan fagositosis dan pinositosis. Nah, untuk fagositosis sendiri adalah proses memasuki sel di mana materialnya ini berukuran padat atau besar. Sedangkan pinositosis ini molekulnya berbentuk cairan. Selanjutnya ada eksositosis. Nah, jika pada endositosis ini memasukkan material, eksositosis adalah kebalikan dari endositosis, di mana sel melepaskan material. Bisa kita lihat pada gambar di mana sel partikel akan berkumpul kemudian bergerak atau berjalan menuju tepi membran. Setelah sampai pada tepi membran, membran akan terbuka yang menyebabkan partikel yang di dalam membran ini akan keluar dan lepas dari membran. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai biomembran, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.